apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Diki, asal Sumatera Selatan. Saya bekerja di suatu minimarket di daerah tempat saya tinggal. Hari ini saya mau cerita pengalaman yang saya alami terjadi 2 tahun yang lalu. Menurut saya, ini pengalaman yang paling mengerikan buat saya. Untuk selalu mengingat kematian dan harus siap kapanpun waktunya itu terjadi, karena ini pengalaman yang saya alami sendiri. Waktu itu saya sepulang kerja shift pagi. Saya pulang karena badan waktu itu udah terasa pegal dan capek. Saya pun tidur, gak tahu kenapa pas hari itu emang terasa ada yang aneh di hati. Sampai saya pun lupa untuk makan. Dan pada hari itu, saya itu dijemput sama teman saya untuk main futsal yang lokasinya lumayan jauh dari daerah tempat saya tinggal. Karena perasaan di hati kayak ada yang aneh. Dan saya pun seketika menolak tanpa harus pikir panjang. Karena saya emang keadaannya sedang capek sepulang kerja. Dan saya itu kan punya keponakan yang masih bayi, berumur 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu rewel terus mau ikut digendong. Saya terus tanpa pikir panjang, saya pun menolak ajakan teman saya itu. Saat saya menolak waktu itu, saat itu juga sepintas saya melihat teman saya itu ngedumel dan terus maksa mau ngajakin. Ya, saya pun tetap menolak. Padahal 2 hari sebelum dia jemput itu emang kami udah ada janjian mau main futsal bareng. Sambil ngedumel dia itu pergi ngajaki teman yang lainnya. Pada saat itu kan saya belum punya motor, karena baru tamat sekolah dan juga baru kerja. Jadi belum ada kendaraan. Jadi biasanya setiap mau pergi kemana itu atau main futsal, saya itu selalu nebeng sama teman saya itu. Singkat cerita, pergilah mereka berdua jam 4:30 sore setelah sholat asar. Beberapa menit setelah pergi dari rumah saya dan mereka pun jalan, salah satu teman saya itu masih sempat nelpon saya, nanyain, bener nggak kamu nggak mau ikut? Katanya, payah lu dik, udah janji padahal nggak enak sama yang lain katanya. Ya terus saya bilang sama mereka, emang nggak bisa hari ini, lagi bener-bener capek badan saya. Gak lama dari itu HP pun dimatiin. Saya pikirkan, oh ya udah, paling-paling mereka marah sama saya. Saat itu mereka tuh main, ceritanya udah main nih. Saya udah nggak mikirin apa-apa lagi kan, karena di pikiran saya cuma satu, ya udah, paling mereka marah. Mainlah saya sama keponakan saya keluar rumah, keliling-keliling di area kampung. Sebelum maghrib saya pulang, mandi, makan, terus sholat maghrib. Selesai sholat, saya keluar rumah, kumpul-kumpul ikut teman-teman di kampung main gitar. Sekitar 40 menit lah mungkin dari saya keluar rumah kumpul-kumpul itu. Gak lama ada kabar dari ojek online kalau teman saya itu kecelakaan, ditabrak truk semen kalau nggak salah, dan meninggal di tempat karena masuk ke bawah truk. Kepalanya pun hancur sampai hampir nggak dikenalin sama sekali kedua teman saya itu, dan mereka pun meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Di saat itu saya pun langsung gemetar, keringat dingin mendengar kabar dari ojek online itu. Sontak yang terpikir di otak saya ini,
dan saya pun gak bisa berpikir lagi, dan saya pun gak bisa ngucap apa-apa karena shock pada saat itu. Singkat kata, setelah saya udah sadar dari lamunan itu, hal yang terlintas di pikiran saya, seandainya saya tidak menolak dan keponakan saya yang kecil itu tidak rewel, mungkin posisi salah satu teman saya itu bisa jadi saya di posisi itu. Singkat cerita, sebelum sampai 40 hari, teman saya itu meninggal. Teman saya yang meninggal itu datang ke mimpi saya. Dia manggil-manggil saya, tapi wajahnya itu kayak marah sama saya. Tapi di dalam mimpi itu dia nggak ngomong apa-apa, cuman manggil dengan wajah seperti agak marah. Dan tidak meninggalkan pesan apa-apa. Setelah kejadian mimpi itu, teman saya itu udah nggak pernah lagi datang di mimpi saya sampai sekarang. Dalam kejadian itu, saya berpikir bahwa kejadian itu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Jadi buat teman-teman, walaupun udah ada janji, kalau perasaan udah terasa nggak enak, lebih baik dibatalkan. Tapi dengan cara yang baik-baik ngomongnya. Karena kan janji bisa kita buat kapan saja. Kalau nggak bisa hari ini, besok kan masih bisa untuk pergi. Emang sih, ajal dan semua rencana di tangan Allah. Sekian kisah yang dapat saya bagi buat teman-teman. Alangkah baiknya kita harus saling mengingatkan bahwa sebaik-baiknya orang, yaitu orang yang selalu ingat akan kematian. Jadi pesan saya dalam kisah saya ini, perbanyak berbuat baik dan harus selalu ingat Allah. Semoga kita dalam lindungannya terus. Amin. Terima kasih.